Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita masuk ke materi penomoran halaman. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana cara kita memberikan nomor pada halaman yang telah kita buat dokumennya. Nah, saya anggap aja di sini saya contohin ya. Di sini ada satu dokumen. Oke, ini ada cover. Saya buat judulnya aja. Saya cukup buat judulnya aja karena kalau saya buat isinya juga agak susah. Saya buat judulnya sub-subnya aja ya, judulnya. Oke. Sini ada cover, lembar pernyataan, lembar pengesahan dan lain sebagainya. Ini saya anggap hampir sama seperti skripsi. Oke. Nah, jadi kalau untuk penomoran halaman dia nanti itu ada di bagian header dan footer. Jadi kalau di bagian header itu berarti di bagian atas. Oke. Nah, di sini ada ini namanya header, ini bagian atasnya. Jadi ini untuk penomoran halaman di bagian atas. Nah, ada header sama ada footer. Oke, nah ini ada footer. Nah, jadi ketika kita membuat suatu ketikan atau kita membuat isi pada header dan footer, ketika kita membuat di halaman pertama, di halaman cover, nah dia akan mengikut ke halaman selanjutnya. Oke, saya ambil contoh di sini, misalnya saya ketik Nah, ketika saya ketik di halaman pertama, di header halaman pertama, maka keseluruhan headernya dia akan muncul. Oke, keseluruhan headernya dia akan muncul. Bisa kita atur. Ini nanti akan saya jelaskan pengaturannya seperti bagaimana kita membuat penomoran halaman ketika kita akan membuat skripsi. Oke, skripsi atau laporan. Oke, ini saya hapus. Untuk keluarnya bisa klik 2 kali di luar atau bisa klik close header footer. Nah, untuk penomoran halaman, kalau penomoran halaman biasa, maksud penomoran halaman biasa di sini kita formatnya sama. Jadi formatnya sama berarti dari halaman pertama sampai halaman terakhir itu formatnya sama. Formatnya sama misalnya di kanan bawah atau di tengah. Nah, dari halaman pertama sampai halaman akhir itu sama formatnya. Posisinya akan sama di halaman tengah semua ataukah di kanan semua. Oke. Jadi kalau untuk penomoran halaman itu kita bisa klik menu insert-nya. Klik menu insert. Oke, di sini ada page number. Tinggal diklik aja page number-nya. Tinggal dipilih mau pakai formatnya yang mana. Di sini ada top of page. Berarti ini untuk penomoran halaman bagian atas. Oke, bottom of page berarti penomoran halaman bagian bawah. Oke, sambil contoh aja top of page. Klik yang tengah ya. Top berarti atas, ini halaman pertama. Halaman kedua, halaman ketiga, dan seterusnya. Jadi formatnya sama, semuanya akan berada di atas, posisinya di tengah. Oke. Nah, jadi misalnya kita nggak mau pakai angka numerik, kita mau pakai angka Romawi atau ABC, bisa. Jadi nanti ketika muncul header footer, dia akan muncul tools baru, header dan footer. Tinggal diklik di sini di bagian page number-nya. Oke, tinggal klik panahnya. Nah, di sini ada format page number. Nah, tinggal diganti nomor formatnya. Misalnya maunya kita angka Romawi. Oke, angka Romawi kecil. Ini ada besar sama kecilnya ya. Kita mau pakai yang kecil aja. Oke. Nah, di sini ada continue from previous section. Oke, berarti dia akan mengikuti format awal dari 1 sampai seterusnya. Nah, kalau di sini ada start at. Kalau untuk start at ini berarti kita akan memulainya dari penomoran berapa, dari nomor berapa. Misalnya kita membuat dari penomorannya kita mau membuat dari angka 5. Oke, kalau kita nggak tahu angka 5 Romawi seperti apa, nggak apa-apa, kita ketik aja angka 5 numerik biasa. Oke, jangan nggak perlu ditulis angka 5 Romawi. Misal kita nggak tahu nih angka 5 Romawi itu apa sih? Oke, nggak masalah, tinggal ketik aja 5 di sini. Nggak perlu angka Romawi. Tinggal klik OK. Oke, nah ini 5 Romawi ya. 5 Romawi itu V. Jadi dia akan dimulai di angka 5. Angka 5 Romawi itu adalah V, berarti di sini V, ini 5, dan ini 6, ini 7, sampai seterusnya. Jadi semuanya angka Romawi. Oke,
Saya coba hapus formatnya ya, remove page number. Saya close. Nah, itu kalau untuk format halaman dengan format yang sama di setiap halamannya. Di satu dokumen itu formatnya sama semua. Nah, sekarang kita membuat penomoran halaman yang berbeda-beda. Contohnya ketika kita akan membuat skripsi, penomoran halamannya itu kan berbeda. Jadi, untuk skripsi itu di cover, itu dia nggak ada nomor halaman, kosong nomor halamannya. Nah, nanti di lembar pernyataan itu biasanya angka Romawi. Oke, dari lembar pernyataan, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar. Nah, itu biasanya angka Romawi. Kalau nggak salah sampai ke daftar isi dan daftar gambar ya, itu semuanya adalah angka Romawi. Nah, angka numbrik yang biasa kita pakai, nah itu biasanya ada diawali dengan di bab per bab, tiap babnya. Jadi ada bab 1, bab 2, bab 3 itu akan menggunakan angka numbrik biasa. Oke. Nah, perbedaannya kalau di skripsi, setiap bab, awal bab, penomoran halamannya posisinya adalah di tengah bawah. Oke, awal babnya itu posisinya di tengah bawah, dan bab selanjutnya itu akan berada di kanan atas. Oke, jadi tiap awal bab, jadi awal bab 1 itu di tengah bawah. Kalau bab 2 awal babnya juga seperti itu, awal bab 3 juga seperti itu, awal bab 4 juga seperti itu, dan seterusnya. Oke, nah jadi kita akan buat setiap awal bab ini halamannya di tengah, posisinya di footer atau di bagian bawah. Nah, ketika kita klik header dan footernya, ini masih header ya, ini masih sama header semua. Nah, cara untuk kita membedakan per halamannya, tiap halamannya kita akan membagi setiap halaman yang akan dibedakan itu menjadi section. Jadi misalnya untuk bagian yang angka Romawi, oke, jadi yang setiap perbedaan dari halamannya ya. Jadi kalau angka Romawi itu berarti section 1, kita akan buat jadi section 1. Nah, nanti ke angka numbriknya itu menjadi section 2. Oke, section 2. Nah, nanti bab 1-nya berarti section 2. Lanjut lagi ke bab 3-nya itu adalah section 3 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai. Supaya gampang, saya buat dia jadi 2 aja ya, 2 tampilan kiri kanan. Kita masuk ke layout. Bentar ya, bukan di layout, di view. Oke, di sini ada view, kita pilih multiple page. Oke, jadi nanti dia langsung jadi beberapa halaman dalam satu tampilan ini. Kalau kira-kira kekecilan, kita besarin aja di tombol tambah bawah ini untuk memperbesarnya. Oh, kecilin lagi berarti ya. Udahlah, seperti ini ya. Oke, ini halaman pertama, ini halaman kedua. Oke, untuk cover halaman pertama itu berarti kosong. Nah, berarti kita mau mulai perbedaannya itu dari halaman kedua. Berarti aktifkan kursor kita di halaman yang kedua, di awalnya, jangan di akhirnya. Oke, letakkan di awalnya, berarti di sebelum lembar pernyataan, letakkan kursornya di sana, tinggal kita klik. Kita buat dianya menjadi beberapa section. Oke, kita buat dia jadi section. Caranya klik menu layout, klik break, pilih next page. Oke, coba kita klik masuk ke header footernya. Nah, dia udah terbagi. Jadi ini adalah section 1, ini adalah section 2. Nah, kita bisa membuat format di section 1 itu berbeda dengan format di section 2-nya. Oke, jadi kalau di section 1, cover itu biasanya nggak ada nomor halamannya ya, tapi tetap kita hitung halaman. Jadi untuk di lembar pernyataan itu dimulai dengan nomor 2. Oke, itu dimulai dengan nomor 2. Nah, berarti untuk section 2-nya kita bisa buat penomoran halamannya. Penomoran halamannya berarti untuk section 2 itu dari lembar pernyataan, lembar pengesahan,
abstrak, dan sampai ke kata pengantar. Itu formatnya sama. Oke, itu formatnya sama. Kita atur ini terlebih dahulu, berarti nanti untuk bab satunya kita buat section lagi. Oke, untuk sementara anggap aja ini kita buat dulu ini yang untuk section 2-nya. Atau kalau mau atur langsung jadi section 3 boleh. Oke, tapi untuk lebih mudahnya kita buat dulu aja ya penomoran halamannya untuk section 2-nya. Oke. Nah, berarti kita tinggal klik menu insert atau sudah ada di sini page number-nya. Tinggal klik menu page number. Oke. Kalau untuk lembar pernyataan sampai kata pengantar tadi, itu biasanya posisi halamannya di bawah, tengah bawah. Oke, dia di bagian footer dan posisinya adalah rata tengah. Oke, berarti kalau top itu berarti atas, bottom itu bawah. Berarti kita scroll ke bagian bottom of page, tinggal kita cari yang posisinya di tengah. Oke, bottom of page. Nah, ini posisinya di kiri. Ini tengah, posisi yang angkanya di kanan. Berarti kita pakai yang tengah. Oke. Nah, ini. Untuk mau besarin misalnya boleh tinggal di blok. Masuk ke home, tinggal dibesarin angkanya. Mau ganti formatnya juga boleh. Misal mau ganti format ke Times New Roman boleh. Tinggal dibesarin. Nah, tadi kan ini kita udah atur ya. Tadi kita udah atur. Oke, section 1-nya berarti ini dihapus dulu. Oke, kita ulang. Oke, nah jadi tadi kita klik page number ya, page number, bottom margin. Oke, nah ini kan dianya tetap mengikut nih, halaman yang pertama tetap mengikut. Oke, coba dilihat di sini ada same as previous. Nah, yang artinya kita akan tetap mengikuti format dari halaman yang sebelumnya. Berarti same as previous-nya ini harus kita hilangkan terlebih dahulu. Oke, cara menghilangkannya, oke, di bagian header dan footer yang di sini ya, yang di sini. Di sini ada link to previous, berarti kita nonaktifkan link to previous-nya. Tinggal diklik aja. Klik. Oke, tinggal diklik. Nah, yang header-nya juga sama. Klik go to header. Klik link to previous. Jadi nanti udah hilang ya. Jadi nanti format yang di halaman kedua ini dia tidak akan mengikuti format dari halaman yang pertama. Oke, jadi akan dia berbeda. Berarti ini kita hapus. Bisa kita hapus ya. Oke, nah ini kan dia nggak terhapus dianya. Tadi kan terhapus. Nah, oke. Nah, cari ini udah terbuat. Kita tinggal besarin di blok home Times New Roman. Oke, kalau mau besarin tinggal besarin 12 saja lah ya. Oke, ini tadi kan kita atur formatnya dimulai dari angka 5 ya. Berarti kita balikin lagi, dia dimulai dari 2. Karena cover itu dihitung 1, hanya saja halaman tidak ditulis. Oke, berarti ini 1, ini halaman 2. Oke, tinggal, nggak perlu di blok sih sebenarnya. Kita langsung masuk ke header dan footernya. Masuk ke page number. Pilih format page number. Oke, berarti ini udah bener ya formatnya angka Romawi kecil. Start at-nya berarti dimulai dari 2. Tinggal klik OK. Oke, ini udah 2, 3, 4, dan 5. Oke, formatnya sama ya. Home, ini Times New Roman 12. Oke. Ingat ya, kalau awal bukan di header dan footer nambahin halaman, tapi di insert page number. Tapi ini karena kita udah pakai section tadi, terus udah masuk ke header footernya, makanya dia muncul di tools header dan footernya, page numbernya. Oke, dah. Ini udah section 2-nya udah selesai. Berarti untuk penomoran yang angka Romawi udah selesai. Kita lanjut ke penomoran untuk bab 1 dan bab selanjutnya. Oke, nah di bab
satu pendahuluan, dia masih bacanya section 2. Oke, lihat formatnya mengikuti masih section 2 tadi, angka Romawi. Nah, jadi kita buat section di setiap mulai awal perbedaan halaman. Oke, jadi perbedaan halamannya disitulah awal kita membuat sectionnya. Berarti awal perbedaan halamannya kan di bab 1 pendahuluan, berarti di bab 1 pendahuluan kita buat section baru lagi. Berarti ini tadi ada section 1 untuk cover, section 1 kita untuk cover, section 2 kita untuk lembar pernyataan sampai kata pengantar, angka Romawi kecil ya. Nah, berarti untuk bab 1 itu kita masuk ke angka Romawi, bukan angka Romawi ya, angka numbering biasa ya. Berarti kita buat section lagi. Oke, close dulu. Berarti tinggal klik di bab 1-nya di awal perbedaan numberingnya atau di awal pembuatan sectionnya. Oke, di mana kita mau buat section, di situ diklik tadi. Klik di belakang bab 1-nya sebelum bab 1. Nanti kita masuk lagi ke layout. Kita klik menu break. Pilih next page. Oke, kita backspace dulu. Oke, nah ini udah jadi section 3. Oke, dia udah di section 3. Udah section 2. Sekarang udah jadi section 3. Oke, nah untuk section 3 same as previousnya sama, kita hilangin karena kita akan membedakan dengan yang format dari section 2-nya. Oke, formatnya akan beda, berarti same as previousnya kita hilangin juga. Oke, di bagian header berarti kita masuk ke footernya sama, tinggal kita hilangin juga. Nah, pada bab 1 ini halaman pertama dari bab 1 itu akan berbeda dengan halaman yang selanjutnya. Jadi setiap awal bab itu kan posisi halamannya tuh di tengah bawah ya, rata tengah posisinya di bawah. Nanti bab yang selanjutnya selain sudah halaman awal ini, nanti halaman selanjutnya itu adalah posisinya di kanan atas. Oke. Nah, karena ada perbedaan di halaman pertama sama halaman selanjutnya, jangan lupa checklist different first page-nya. Maka dia akan berbeda dengan halaman yang pertama. Oke, dia akan berbeda dengan halaman pertama yang kita buat section. Jadi di section 3 ini halaman pertamanya ini di rata tengah, halaman selanjutnya itu adalah rata kanan atas. Oke, kita checklist different first page. Kalau untuk halaman berikutnya udah nggak perlu diatur lagi karena dia udah otomatis teratur sendiri sampai ke halaman selanjutnya. Oke, nah di awal bab itu adalah rata tengah posisinya di bawah. Oke, kita buat page number, buat bottom of page, pilih yang rata tengah. Oke, ini rata tengah. Jadi dia masih angka Romawi ya, angka Romawi 2, berarti kita atur lagi balik ke angka numbering, klik page number, format page number. Oke, berarti number formatnya diganti menjadi 1, 2, 3. Coba cek ke bawah, start at-nya dia dari 2. Berarti kita pilih dari 1. Harusnya kan dia halaman pertama. Oke, udah. Ini belum diganti ya. Kita hapus dulu ya. Oke, dihapus, jadi beda dia sudah. Jadi kalau salah coba lihat lagi di sini, same previousnya harus dihilangin. Oke, same previousnya harus dihilangin. Oke, udah nih 1. Berarti ini untuk halaman 2 ya, halaman 2, 3 dan selanjutnya. Oke, dia muncul, berarti tinggal kita hapus. Oke, tinggal kita hapus. Dia nggak akan ngaruh di halaman pertama tadi, biarin aja.
Oke, berarti untuk halaman selanjutnya dia rata kanan, posisinya di atas. Tinggal klik lagi page numbernya. Berarti kalau untuk halaman di atas top ya, top of page, pilih yang kanan. Oke, udah. Ini 1, 2, 3, 4. Oke, lihat. Ini awal bab. Ini adalah awal bab 2. Setiap awal bab kita posisinya itu di tengah. Oke, posisi awal bab dia di tengah. Berarti bab 2 kita buat section lagi. Oke, ini udah section 3. Berarti setiap awal babnya kita buat lagi sectionnya. Berarti kita buat section baru. Kita close lagi. Oke, tadi di bab 2 ya, kita mau buat section baru, tinggal diklik sebelum bab 2-nya, masuk ke layout, pilih break, pilih next page. Oke, kalau udah, oke, kita klik 2 kali berarti. Oke, kita klik 2 kali. Nah, kita atur kembali, Nah, perbedaan dari yang sebelumnya, kalau tadi same as previous-nya kita hilangin. Nah, kalau sekarang same as previous-nya kita nggak perlu hilangkan. Karena sebenarnya format untuk bab 2 itu sama dengan format untuk bab 1. Oke, jadi kita berarti mengikuti format yang dari halaman sebelumnya. Berarti same as previous-nya gitu nggak perlu kita hilangin. Tapi different first page-nya tetap kita pakai. Oke, berarti ini nggak perlu kita hilangin ya, karena formatnya sama. Kecuali format bab 2 itu berbeda dengan format dari bab 1. Oke, karena formatnya adalah sama, berarti kita nggak perlu ganti, tetap pakai same as previous. Cuman, kita cek kembali nomor halamannya. Nah, kalau tadi di sini terakhir itu adalah halaman 3. Coba kita lihat di bab 2-nya itu sudah ada di halaman berapa. Oke, dia masih halaman 1. Berarti ini harusnya adalah halaman 4. Oke, berarti kita tinggal ganti aja. Oke, tinggal kita masuk ke page number, format. Karena kita mau mulai dari halaman 4. Oke, berarti kita ganti ke halaman 4. Oke. Oke, udah. Ini 4, ini 5. Ya. 3, 4, 5. Oke, ini 6, ini 7. Oke, 7. Berarti ini lihat, ini awal bab 3. Berarti bab 3 kita buat section lagi. Oke, kita buat section lagi. Push lagi di footernya. Klik lagi di bab 3-nya. Berarti klik lagi layout. Pilih break. Pilih next page. Oke, next page. Ini halaman 6. Berarti bab 3 ini halaman 7 ya. Halaman 7 posisinya di tengah bawah. Ini halaman 4 berarti kita tinggal ganti. Page number. Format page number. Pilih 7. Oke. Oke, udah 7. Bab 3 udah 7. Oke, ini bab 4. Bab 4 angka 8. Penomorannya benar di 8, tapi harusnya kan posisinya di tengah bawah. Oke, berarti setiap awal bab kita harus buat sectionnya. Oke, setiap awal bab kita buat sectionnya. Klik lagi, layout, pilih break, pilih next page. Di halaman berapa kita? Jadi ini halaman 7. Oke, berarti ini halaman 8 ya. Page number, format page number, startnya ganti 8. Oke, 8, 9, oke, 10. Ingat ini awal bab. Awal bab berarti harus di tengah. Berarti kita buat section baru. Layout, break, next page. Oke, klik 2 kali aja. Ini udah di 8 ya. Kita lanjut dari 9, berarti ini adalah 10. Format page numbernya kita ganti jadi 10.
Oke, udah. Oke, udah ya. Oke, ini udah. Saya besarin biar kelihatan. Oke, nah jadi ini perbedaannya sudah. Scroll ke atas. Nah, cover dia kosong, tapi dihitung halaman pertama. Lembar pernyataan itu halaman kedua. Ini angka Romawi kecil. Pengesahan berarti 3. Abstrak berarti 4. Kata pengantar itu berarti 5. Nah, masuk ke babnya itu berarti masuk ke numbering. Numbering dan dimulai dari angka pertama. Nah, setiap awal bab itu posisinya di tengah bawah, nanti halaman selanjutnya itu adalah posisi di kanan atas. Nah, ini awal babnya bab 1, posisinya halamannya di tengah bawah, oke, nomor 1. Oke, berarti selanjut bab 1 yang halaman keduanya itu di posisinya di kanan atas. 2. Oke, 3. Ya, ini halaman bab baru, berarti posisinya di bawah lagi. Oke, nah gitu ya. Jadi setiap awal bab atau setiap perubahan setiap perbedaan halaman kita akan buat section. Kita tambahkan section berarti di setiap babnya. Nah, ingat, same as previous diganti itu cukup di halaman dari halaman yang ini ya ke bab 1, dari perubahan dari angka Romawi ke numerik. Karena formatnya berbeda. Kalau formatnya sama, same as previousnya itu nggak perlu diganti. Oke, jadi yang di sini cukup diganti itu yang di sini aja di bab 1. Jadi untuk yang di bab 2-nya itu nggak perlu diganti. Dan bab seterusnya. Kecuali format halaman yang sebelumnya itu berbeda dengan format halaman yang akan kita buat. Oke, itu aja untuk cara pembuatan halaman yang format biasa yang sama semuanya, dan format halaman yang berbeda-beda setiap babnya, atau format halaman ketika kita akan membuat skripsi. Oke, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.